ya jangan berharap sama manusia, berharap mah sama Allah aja gitu. Terus juga ada yang bilang kalau punya harapan mah jangan muluk-muluk, nanti nggak kesampaian. Ketemu lagi di episode berbagi perspektif. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas terkait dengan kenapa kita perlu memiliki harapan. Jadi beberapa minggu lalu aku dengar podcast terkait dengan harapan gitu, dan katanya kata si pembicara ini gitu, orang bisa mengakhiri hidup kalau dia nggak punya harapan gitu. Dan ya sebegitulah orang gitu, ketika memang dia sudah tidak memiliki harapan untuk hidup ini terlalu capek dan terlalu memberatkan, sangat nekat untuk bisa membunuh dirinya sendiri gitu. Jadi dari situ aku mencari lebih banyak sumber gitu terkait dengan apa sih harapan ini gitu, dan kenapa kok bisa si pembicara itu bilang bahwa harapan itu yang menggerakkan orang untuk tetap hidup. Tapi kadang ada satu hal yang aku suka dengar gitu dari orang tentang perkataan harapan palsu. Terus juga ada orang bilang, ya jangan berharap sama manusia, berharap mah sama Allah aja gitu. Terus juga ada yang bilang kalau punya harapan mah jangan muluk-muluk, nanti nggak kesampaian. Katanya gitu. Dan ternyata kita harus membedakan gitu loh guys. Kalau di bahasa Inggris kan itu ada wish, optimism, hope, dan expectation gitu. Dan ternyata si expectation itu langsung diserap ke bahasa Indonesia yang artinya ekspektasi gitu. Dan di KBBI itu nggak ada yang namanya arti ekspektasi gitu. Kalau harapan ada artinya itu gitu. Nah, kenapa kita harus membedakan ini? Ternyata ketika kita bisa membedakan makna ini, maka kita juga bisa menyerap makna lebih lanjut gitu terkait dengan setiap katanya gitu. Dan selama ini kalau ada orang yang bilang tentang harapan palsu, jangan berharap kepada manusia, berharap sama Tuhan aja, kemudian jangan punya harapan yang muluk-muluk, itu karena mereka nggak bisa membedakan mana bedanya wish, mana bedanya optimis, mana bedanya ekspektasi, dan mana bedanya hope atau harapan sendiri gitu. Nah, yang pertama tentang wish. Wish itu, ini yang disebut dengan muluk-muluk. Ini yang disebut dengan keinginan yang muluk-muluk gitu. Jadi di wish itu kita cuma punya keinginan, tapi kita tuh tidak berusaha untuk mencapai keinginan tersebut. Itu cuma wish doang. Gue punya keinginan kayak begini. That's wish gitu. Makanya ketika orang bilang harapan jangan muluk-muluk, nanti gak akan kesampaian, berarti lu cuma bilang itu keinginan doang. Karena harapan itu nanti konteksnya akan berbeda lagi gitu. Nah, yaitu wish itu misalnya gue pengen jadi orang kaya, tapi hobi gue rebahan. Itu gak make sense guys gitu. Dan orang lain tuh meng-underestimate-kan kita karena ya lu mah muluk-muluk gitu. Itu wish gitu. Terus yang kedua, optimis. Optimis itu lu merasa memiliki keyakinan terhadap masa depan, tapi lu nggak punya kontrol lebih jauh terhadap si masa depan itu. Contohnya, gue yakin Indonesia akan menjadi negara maju suatu hari nanti. Itu adalah sebuah konteks di mana kamu merasa optimis, tapi kamu tidak memiliki kendali penuh untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju di suatu hari nanti. Itu yang disebut dengan optimis. Terus, nah, ini juga yang orang salah kaprah dengan ekspektasi gitu. Antara harapan dan berharap itu beda. Berharap, gue berharap terhadap orang lain bakalan baik sama gue ketika gue baik sama orang tersebut. Banyaklah artikel yang bilang, ataupun kamu sering dengar gitu, bahwa ekspektasi itu yang membuat kamu kecewa gitu. Dan ketika harapan sudah ditaruh di jiwa raga yang lain, maka siap-siap kamu akan sakit hati dan kecewa itu gitu. Dan makanya ada konotasi yang bilang, ya jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan aja gitu. Karena ya tadi manusia itu bisa saling mengecewakan gitu. Itu yang disebut dengan ekspektasi gitu. Jadi antara berharap dan harapan itu beda konteksnya guys. Nah, terus si harapan ini sendiri apa sih? Nah, harapan itu tercipta ketika kamu punya tujuan. Jadi tujuan dulu nih. Kemudian jalan yang perlu lu tempuh ini seperti kayak gimana? Itu yang disebut dengan harapan. Ketika lu punya tujuan, lu memiliki tadi 3 hal tadi. Diri lu ngerasa yakin lu bisa mencapai apa yang lu tuju. Kedua, lu merasa memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Sama yang ketiga, kamu tahu jalan apa yang perlu kamu ambil untuk mencapai tujuan itu gitu. Harapan ini kenapa sih dijadikan sebagai alasan untuk kamu hidup? Mungkin kamu pernah dengar ada beberapa orang yang sakit parah gitu, terus harapan hidupnya itu tinggal sebentar lagi, tapi dia bisa melewati masa krisis itu dan menjadi orang sehat kembali. Itu ada beberapa yang kalau kata orang it's miracle gitu. Iya, itu
pasti ada campur tangan Tuhan di situ gitu. Tapi itu juga nggak jauh dari seorang itu mempunyai tujuan dalam hidupnya, mempunyai harapan hidup yang dia bilang ke dirinya sendiri, oke, gue harus hidup. Dan itu yang menjadi penyemangat buat dia. Tuhan, mungkin dia akan berdoa, Tuhan gue pengen hidup. Dia akan melakukan sesuatu, terapi-terapi itu akan dia lewati dengan bahagia gitu. Kemudian dia juga akan melihat semua kondisi itu, it's okay ini menyakitkan, tapi aku pengen hidup Tuhan. Itu harapan itu se-powerful itu gitu, bisa membuat orang yang tadi punya harapan hidup rendah menjadi bangkit kembali dan semangat, oke, gue pengen menjalani hidup ini gitu. Nah, di sini aku mau ambil contoh ya, salah satu drama Korea yang aku suka, Itaewon Class gitu. Kamu tau lah Itaewon Class kalau kamu nonton gitu. Nah, di Itaewon Class ini si pemeran utamanya itu Park Se-roy. Nah, si Park Se-roy itu di episode pertama itu kan udah cukup bikin nangis bombay ya gitu, karena dia dikeluarkan dari sekolahnya. Kemudian setelah dikeluarkan dari sekolahnya, pas dia bangun usaha kedai itu bareng sama ayahnya kemudian tabrak lari gitu dan meninggal. Kemudian setelah itu si Park Se-roy ini kan mau ngedatengin si anaknya Presdirjangga gitu, mau udah nonjokin dan pengen ngebunuh anak si Presdirjangga ini kan gitu, karena dia ngerasa bahwa hidup gua begini karena lu Presdirjangga gitu. Iyalah, dia dikeluarin juga karena kan berantem sama si anak si Presdirjangga itu juga gitu, dan hingga akhirnya dia masuk ke penjara karena mukulin si anak Presdirjangga itu gitu, dan dikurung selama 7 tahun gitu. Kebayang gak sih kalau aku di posisi itu, masih muda, kemudian dikeluarin dari sekolah, ayah lu meninggal, setelah ayah meninggal lu harus mendekam di penjara selama 7 tahun. Nah, di momen itu dia kan bilang, ada part yang dia bilang, gue udah ngerasa lesu, gak ada semangat dalam hidup ini. Dan semua orang menuntut bahwa dia harus tunduk, harus gimana ya, menghormat gitu. Pas dia masuk penjara juga kayak begitu kan. Tapi ada satu hal yang bikin dia semangat lagi. Pas dia lihat fotonya si majalah si Presdirjangga itu, dari situ dia merasakan kekuatan itu lagi, dan dia ngerasa bahwa balas dendam ke Presdirjangga akan semua hal yang terjadi di masa lalu itu adalah yang mengisi kembali semangatnya gitu. Jadi tadi ya, tujuan ini tidak dalam konteks selalu positif gitu, bisa jadi memang negatif gitu. Kayak Park Se-roy yang memang dia ngerasa hidup gua hancur karena lu Presdirjangga gitu. Dan dalam ceritanya di drakor itu kan ya, dia selalu pengen balas dendam dan sampai mengakui si Jangga ini karena masa lalunya itu kan. Dan dia ngerasa oke, gue pasti bisa mewujudkan tujuan itu, gue memiliki kemampuan untuk itu, dan gue tahu jalannya seperti apa. Jalan yang dia tempuh itu kan uang kematian ayahnya itu dia gunakan untuk membeli saham Jangga. Kemudian juga ada kan satu orang manajer investasi yang emang dia juga punya dendam sama si anaknya Presdirjangga. Dia juga berkolaborasi sama si anak itu. Kemudian juga dia kan ada si anaknya CEO siapa gitu kan, si Jangga itu didirikan oleh 2 orang. Nah, dia kan yang si anaknya itu kerjasama juga kan sama si Park Se-roy ini gitu. Nah, itu harapan itu maknanya dalam banget gitu. Itu bisa menjadi landasan kamu untuk apa kamu hidup, untuk apa kamu bertahan dalam hidup ini gitu. Dan dengan harapan itu kamu nggak akan mudah menyerah gitu. Penelitian itu membuktikan gitu, orang yang punya harapan tinggi, dia itu 14% lebih produktif ketimbang mereka yang nggak punya harapan. Makanya orang yang punya harapan itu di kelas dia akan menjadi orang yang lebih berprestasi. Kemudian di kantor pun begitu, dia akan menjadi orang yang lebih berprestasi karena dia punya tujuan dalam hidupnya, gue harus mencapai ini, gue harus begini. Dan juga si harapan itu yang membuat dia jadi bahan bakar bagi hidupnya. Hidupku berharga dan aku harus mencapai si tujuan itu gitu. Jadi makanya kenapa saat ini mungkin ada orang yang bunuh diri dengan hal-hal yang sepele, karena mereka dididik untuk tidak memiliki harapan, atau misalnya memang harapan hidupnya sudah tidak ada gitu. Nah, kalau kamu sekarang ngerasa hidup ini terlalu sulit, kemudian Tuhan maunya apa sih untuk hidup gua gitu, kemudian ngerasa semua ini jalan itu sudah terputus gitu, mungkin kamu harus membangkitkan harapan kamu dengan cara
tentukan tujuan kamu, dan tadi kamu harus yakin bahwa kamu bisa mencapai tujuan tersebut. Kamu juga memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut, dan kamu tahu mencapai tujuan tersebut gitu. Jalannya seperti apa, kamu udah punya gambaran. Itu yang disebut dengan harapan gitu. Dan kenapa sih ketika kita punya harapan kita perlu melibatkan Tuhan gitu? Karena Tuhan itu adalah sumber pengharapan utama kita gitu. Kita sebagai manusia gak ada tempat yang bisa kita datangi benar-benar free 24 jam itu selain kepada Tuhan gitu. Orang ketika udah punya satu harapan, harapan tersebut udah selesai, maka dia akan menciptakan harapan-harapan yang selanjutnya gitu. Itu definisi bertumbuh secara utuh dalam konteks manusia dewasa gitu. Jadi kalau kamu ngerasa lemah, letih, lesu, lunglai, saatnya kamu sekarang mendefinisikan apa harapan kamu untuk hidup kamu. Jadi penting banget orang punya harapan, karena harapan ini menjadi alasan untuk apa kamu hidup. Harapan ini menjadi bahan bakar semangat untuk kamu menjalani kehidupan gitu guys. So, komen di kolom komentar di bawah ya guys. Apa harapan kamu dan bagaimana kondisi kamu saat ini? Apakah kamu sedang merasa gue benci sama kehidupan ini? Atau kamu merasa pengen menyerah, putus asa, dan lain sebagainya? Silahkan curahkan di kolom komentar di bawah. Dan saat ini tentukan harapan kamu apa untuk kehidupan kamu yang lebih baik. Oke, segitu aja guys video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan perspektif baru tentang makna harapan dan pentingnya memiliki harapan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe channel YouTubeku guys. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah!